Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to Dapur Ahmad Channel. Balik lagi bersama saya Andrian. Kali ini saya akan memberikan beberapa informasi dan sharing belajar bersama menabung saham dan menabung emas. Setelah yang satu ini. Dari dulu kita sudah diajarkan oleh orang tua kita untuk menabung. Misalkan waktu kita sekolah dasar, dulu kita dikasih buku tabungan dari guru kita di sekolah kita, dan kita hari-harinya diajarkan menabung secara rutin dari kecil, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Misalkan Rp10.000 per hari, dalam hitungan 1 tahun kemudian kita sudah bisa mendapatkan hasil yang maksimal tentunya teman-teman. Nah, di sini saya akan menerapkan hal tersebut, yang mana kita di sini akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita mengalokasikan dana kita, mengalokasikan penghasilan kita agar tidak terbuang sia-sia, supaya ke depannya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari apa yang sudah kita dapatkan, dari apa yang sudah kita raih, dari apa yang sudah kita kerjakan, dan kita menghasilkan sebuah penghasilan yang mana dari penghasilan tersebut akan kita tabung dari waktu ke waktu sehingga bermanfaat di kemudian hari. Menabung itu sangat penting ya teman-teman, terutama jika kita ada kendala, misalkan kita tidak tahu bagaimana kedepannya kita akan seperti apa, apakah kita ke depan akan ada musibah atau kita ada jatuh sakit dan lain sebagainya, kita tidak tahu ya teman-teman. Musibah itu datangnya kapan saja, tidak terduga-duga. Maka dari itu di sini perlunya sebuah tabungan ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menerapkan beberapa tips. Salah satunya yaitu adalah menabung saham. Dan setelah menabung saham itu apa? Yang kedua, saya menabung emas di sebuah aplikasi platform Tokopedia emas. Dan yang ketiga, saya terapkan menabung emas secara real, secara nyata, yang mana saya beli langsung ke toko emas gitu teman-teman. Nah, di sini ada tiga jenis tabungan yang saya terapkan selama ini. Kenapa 3 tabungan? Karena tiga-tiganya ini saling mendukung saya, ketiga-tiganya ini saling menunjang kehidupan saya. Maka dari itu saya tidak menjebloskan dana saya, tabungan saya ke salah satu lubang saja. Karena kita juga memiliki pilihan, kita menerapkan tabungan kita kemana, kita juga memiliki pilihan ya teman-teman. Teman-teman juga memiliki beberapa pilihan, sehingga teman-teman bisa menabung secara rutin di beberapa tempat, seperti misalkan menabung saham, kemudian teman-teman bisa membeli logam mulia, atau teman-teman juga bisa membelikan emas, mencicil dari membelinya 1 gram, 1 gram, 2 gram, 3 gram. Oke teman-teman, sebelumnya kita ngopi dulu. Sebelum kita melanjutkan, kita sebaiknya ngopi dulu biar nggak tegang ya teman-teman. Mantap. Kali ini saya akan membahas mengenai menabung saham. Menabung saham yang saya terapkan sekarang ini, saya menggunakan aplikasi Bibit yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan sekuritas, yaitu dari BNI Sekuritas. Karena saya menggunakan bank BNI, maka dari itu saya membuat BNI Sekuritas untuk menabung saham. Nah, di sini saya akan praktekkan bagaimana caranya kita menggunakan aplikasi Bibit yang pertama ya teman-teman. Di sini saya memiliki dana sebesar Rp5 juta untuk kita tabung ke beberapa tempat. Kenapa beberapa tempat? Karena saya lebih suka menabung ke beberapa lubang, ke beberapa tempat, agar ketika salah satunya trouble, yang lainnya masih ada harapan itu teman-teman. Tetapi saya berharap semuanya tidak ada kendala, dan saya berharap semuanya stabil di kemudian hari, dan seterusnya saya akan menabung secara jangka panjang teman-teman. Langsung aja di sini saya akan praktekkan bagaimana caranya kita investasi dengan menggunakan aplikasi Bibit ya teman-teman. Oke teman-teman, kita akan menggunakan aplikasi Bibit. Yang pertama, teman-teman bisa download aplikasi Bibit. Saya berikan linknya di deskripsi pada video ini ya teman-teman. Setelah teman-teman daftar, teman-teman bisa gabung menggunakan referral saya, nggak apa-apa, boleh aja.
Silahkan, dan kita akan buka aplikasi Bibit ini. Setelah teman-teman mendaftar, di situ saya yakin teman-teman sudah bisa lah ya cara mendaftar. Itu tinggal ikutin saja alurnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa ya. Saya yakin teman-teman bisa semua lah ya. Oke teman-teman, di sini saya akan investasikan dana saya ke sebuah aplikasi Bibit ya teman-teman. Saya akan investasi ke pasar uang misalnya. Di sini saya tertarik ke Dana Mas. Kita cek Dana Mas karena di sini Dana Mas kita lihat stabil ya teman-teman, setiap saat dia naik terus. Kita lihat di sini grafiknya naik terus ya teman-teman. Nah, kita lihat di sini Dana Mas ini Asset Management Sinarmas, berarti asetnya Sinarmas ya teman-teman. Nah, di sini terdapat beberapa perusahaan yang mana yang kita investasikan ke aplikasi ini akan diterapkan ke beberapa top holdings yang ada di sini. Misalkan ke Aneka Tambang, Surya Semesta Internusa, Sinarmas Multifinance. Maka dana kita akan diaplikasikan oleh manajer investasi ke perusahaan-perusahaan tersebut ya teman-teman. Nah, menggunakan aplikasi media Bibit ini. Oke, langsung aja di sini akan saya beli sebuah saham. Kita beli dengan saham senilai Rp500.000 aja dulu, nggak usah besar-besar dulu ya teman-teman. Nah, kita langsung aja klik beli. Kemudian di sini juga ada fitur pembayaran menggunakan GoPay atau auto debit ya teman-teman. Nah, di sini kita pilih saya menyetujui, kemudian total pembayaran 500.000, bayar sekarang oke. Di sini saya menggunakan Bank BNI saja karena saya menggunakan Bank BNI ya teman-teman. Virtual account, jadi instant payment ya teman-teman. Oke, langsung aja kita bayar. Nah, di sini akan muncul kode virtual account, kita salin saja jumlahnya 500.000 untuk pembayaran sebuah investasi di pasar uang Dana Mas Rupiah Plus ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke mobile banking, kita bayar ya teman-teman. Oke, transaksi berhasil. Ini kita screenshot aja, kita simpen untuk kita catat ya teman-teman. Jangan lupa kita catat aset-aset yang kita miliki. Kita logout dulu mobile bankingnya, kemudian kita keluar. Oke teman, kita balik lagi ke aplikasi Bibit tadi. Kita tunggu sebentar apakah dananya sudah masuk atau belum. Kita cek di sini. Dananya alhamdulillah sudah masuk ya teman-teman. Dananya sudah masuk di sini senilai Rp1.014.581 itu di total dengan investasi saya bulan lalu ya teman-teman, minggu-minggu lalu. Nah, kita lihat di sini cek portofolionya. Ya teman-teman, di sini saya juga sebelumnya sudah investasi dengan menggunakan aplikasi Robo dan terbagi menjadi ke saham, obligasi, dan pasar uang ya teman-teman. Nah, karena saya tertarik ke Dana Mas tadi, saya investasikan ke Dana Mas tadi karena asetnya nilainya naik terus ya teman-teman. Oke, saya akan menabung rutin menggunakan aplikasi Bibit ini setiap bulannya teman-teman. Semoga teman-teman juga bisa ya teman-teman. Dari mulai Rp10.000 aja kita bisa menabung menggunakan aplikasi Bibit ini. Jadi tidak ada salahnya kita untuk mengalokasikan dana kita setiap harinya, misalnya 10.000 itu nggak ada salahnya teman-teman. Kita menabung di sini, kita nggak ada salahnya. Kemudian kedepannya kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dalam jangka panjang ya teman-teman. Jadi kalau kita investasi ke saham ini, kita tidak harus ujuk-ujuk kita harus langsung cepat-cepat tarik gitu teman-teman. Wah, sahamnya grafiknya turun nih, nilai sahamnya, maka kita langsung jual aja gitu. Ya jangan teman-teman, sayang. Kita pertahankan saja, kita nabung secara rutin tiap bulannya teman-teman.
supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Contohnya 2 tahun ke depan, maka akan kelihatan hasilnya teman-teman. Saya yakin nilai dari saham yang berkembang akan naik terus teman-teman. Oke teman-teman, itu dia tips menggunakan aplikasi Bibit ya teman-teman. Ya oke teman-teman, investasi di Bibit kita sudah terapkan. Sekarang saya akan menerapkan investasi yang kedua, yaitu menabung emas menggunakan aplikasi Tokopedia Emas. Bagaimana caranya? Ikuti terus video ini. Yang mana sebelumnya saya sudah membuatkan video tutorialnya ya, tutorial lengkapnya di video saya. Silahkan cek cara menabung emas menggunakan aplikasi Tokopedia ya teman-teman. Oke, di sini saya buka aplikasi Tokopedia Emas. Kita buka aplikasi Tokopedia dulu. Kita buka aplikasi Tokopedia. Di sini kita buka aplikasi Tokopedia, kemudian kita cari emas di sini. Kita cari menu emas ya. Nah, di sini saya akan menabung. Di sini saya akan menabung senilai Rp2.500.000 ya teman-teman. Karena di sini saya akan rutin menabung emas. Ketika saya sudah mengumpulkan emas senilai 10 gram akan saya tarik, kemudian saya belikan emas secara fisiknya nanti ya teman-teman. Contohnya bisa dibelikan ke logam mulia atau perhiasan itu ya teman-teman. Oke. Langsung aja kita di sini beli emas dalam angka 2.500.000. Kita langsung terkalkulasikan otomatis senilai 2,7503 gram. Oke, langsung aja kita bayar. Oke, kita bayar aja menggunakan BNI virtual account. Oke, kita bayar ya teman-teman. Oke, di sini muncul kode virtual account-nya. Nah, kita bayar aja nih teman-teman ke m-bankingnya. Ini juga kita screenshot teman-teman. Kita catat di buku kita. Oh, sudah masuk ya teman-teman, otomatis. Total emasnya sekarang ada 5,8395 gram. Ya, ini kita catat dulu ya. Oke, kita praktekkan di sini saya menggunakan aplikasi Beyond. Kita cek dulu nih aset saya di BNI Sekuritas ini ya teman-teman. Di sini bukan saya maksud untuk show off atau apa-apa, di sini saya hanya untuk sharing kepada teman-teman sekalian. Oke, kita login dulu ya. Oke teman-teman, setelah kita login di aplikasi Beyond, aplikasi Beyond ini merupakan platform dari BNI Sekuritas ini ya teman-teman. Nah, kita cek di sini portofolio ya. Di sini saya memiliki saham BBRI senilai 3 lot dan harga per lotnya itu Rp4.060 ya teman-teman. Harga lotnya. Yang mana di aplikasi Beyond ini di BNI Sekuritas ini satu lot itu senilai 100 lembar saham. Jadi Rp4.000 ini kita kalikan dengan 100 lembar saham, teman-teman bisa hitung sendiri sekitar 400 ribuan satu lotnya ya. Kalau 3 lot berarti nilainya Rp1.200.000 ya teman-teman. Nah, kemudian di sini juga saya memiliki saham Telkomsel, TLKM ya teman-teman. Di sini nilai per lotnya Rp3.280 teman-teman. Yang mana saya memiliki satu lot dan satu lot itu terdiri dari 100 lembar saham. Maka Rp3.280 ini kita kalikan 100 lembar saham, maka totalnya Rp328.000. Jadi sekitar 1.500.000 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan investasikan, saya akan deposit. Di sini saya akan deposit senilai Rp2 juta, sisa dari dana saya yang 5 juta tadi untuk saya terapkan ke aplikasi Beyond ini untuk membeli sebuah saham ya teman-teman. Oke. Ketika kita mendaftar di BNI Sekuritas, kita mendapatkan rekening
RDI ya teman-teman, yang mana rekening itu sudah terkoneksi ke rekening bank BNI kita. Oke, langsung saja saya transfer ke rekening RDI tadi dari BNI. Begini caranya teman-teman. Kalau teman-teman punya bank mandiri, teman-teman bisa mendaftar ke Mandiri Sekuritas, atau teman-teman punya bank BCA, teman-teman bisa mendaftar ke BCA Sekuritas, atau teman-teman ingin ke sekuritas lain seperti Mirai Sekuritas atau ke Indo Premier, itu sah-sah saja, tidak masalah bagi saya teman-teman. Terserah teman-teman lebih suka yang mana. Karena saya di sini menggunakan BNI, maka dari itu saya alokasikan ke BNI Sekuritas. Nah, di sini terhubung ya teman-teman, rekening RDI kita itu terhubung ke rekening bank kita di mobile banking kita menjadi satu. Jadi kita bisa mantau juga di sini teman-teman. Di sini ada saldo limitnya 35.000, ini saldo sisa dari kita setelah membeli saham tadi ya teman-teman. Di sini saya akan transfer ke rekening RDI kita tadi ya teman-teman. Oke, kita akan transfer ke rekening RDI ini senilai 2 juta rupiah, yang mana saya memiliki dana bebas 5 juta rupiah untuk kita alokasikan membeli sebuah saham, dan kemudian kita membelikan emas. Setelah itu kita membelikan lagi saham di aplikasi yang lain. Kita jangan lupa catat juga ini ya teman-teman, kita screenshot kemudian kita catat. Oke guys, setelah saya top up di rekening RDN BNI Sekuritas saya, dikarenakan jam pada Bursa Efek sedang tutup, maka dari itu saya putuskan saya akan membeli sebuah saham setelah jam Bursa Efek Indonesia sudah beroperasional kembali. Alasan kenapa saya menabung di sebuah saham dan di emas, karena untuk investasi dalam jangka panjang. Dan untuk kalian yang masih muda-muda, jangan lupa untuk usahakan selalu berinvestasi untuk jangka panjang, karena untuk kedepannya akan sangat bermanfaat untuk kalian sendiri nantinya. Demikian mengenai sharing saya mengenai menabung. Terima kasih sudah tonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Dapur Ahmad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.